Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini telah menjadi sorotan ujaran kebencian. Bahkan sejak pemilu lalu, ujaran kebencian ini telah masif dilakukan oleh orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak setuju dengan kelompok lain atau dengan pihak lain. Hal ini dilakukan oleh banyak kalangan, baik kalangan terpelajar maupun kalangan yang tidak terpelajar. Kalau di kalangan tidak terpelajar atau kalangan yang memang pendidikannya minim, mungkin saja bisa kita maklumi. Tetapi kalau yang melakukan itu adalah politisi yang memang paham betul dengan dalih ini adalah demokrasi, tentu sangat disayangkan. Apalagi di tengah kemajuan dunia sekarang ini, di tengah modernisasi, di mana semua orang berlomba membangun karya, di mana semua orang berlomba membuat produk, menciptakan hasil-hasil karya untuk bisa merebut persaingan dunia. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi masa depan bangsa. Bangsa yang digenjot pembangunan di segala bidang, dibumbui dengan hal-hal yang memang tidak selaras dengan harapan besar menjadi bangsa yang beradab. Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, tidak saja kepada siapa, semua kalangan harus betul-betul perhatikan apa yang harus dilakukan, baik di dalam politik maupun di dalam pemerintahan, yang kesemuanya itu berimplikasi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ini adalah suatu proses untuk menuju suatu peradaban, bahwa bangsa Indonesia yang sejak dulu beradab harus terus menanamkan peradaban, harus terus menanamkan etika, tidak lalu berdalih bahwa ini adalah demokrasi. Catat, demokrasi yang sesungguhnya adalah tidak melanggar aturan. Apabila itu melanggar aturan, itu namanya demokrasi bebas. Bukan lagi demokrasi yang sesungguhnya, tetapi sudah mengarah kepada kebebasan. Bebas apa saja. Demokrasi dengan kebebasan itu berbeda. Kebebasan demokrasi punya aturan, punya tata krama, punya norma yang harus dijunjung tinggi oleh warga bangsa. Terakhir ini kita disuguhkan oleh kasus ujaran kebencian yang katanya dari seorang ustaz yang kemudian diproses di kepolisian. Ujaran kebencian yang mereka lakukan ini tentu punya tujuan, tentu punya sasaran. Antara lain mungkin sasaran mereka adalah mempopulerkan diri, mencari sensasi agar termasyhur dan terkenal di tengah masyarakat. Bukan saja seorang ustaz, berbagai level masyarakat, berbagai tingkatan masyarakat banyak juga yang melakukan ujaran kebencian, terutama sekali juga yang terjadi di media sosial. Bukan saja terhadap tokoh-tokoh penting, tapi kalangan masyarakat bawah pun melakukan hal serupa. Tentu saja masyarakat bawah mungkin mereka adalah suruhan, mungkin mereka juga tidak sadar. Tetapi untuk kalangan politisi atau kalangan intelektual, tentu mereka lakukan sudah ada perhitungan tersendiri. Mereka bukan semata-mata sekedar basa-basi, tetapi mencoba memancing
keadaan di tengah masyarakat, khususnya untuk mempopulerkan diri demi masa depan pemilihan-pemilihan yang akan datang. Kemungkinan ada tujuan-tujuan politik di balik itu. Mereka lakukan itu dengan dalih untuk masyarakat, dengan dalih demi keadilan, dengan dalih ini adalah demokrasi. Yang jelas, di dalam suatu negara, apapun namanya demokrasi, di dalam satu negara ada namanya aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku itu, mau itu demokrasi Pancasila, mau itu demokrasi Barat, ataupun demokrasi apa namanya. Yang jelas, dalam suatu negara ada aturan. Ketika orang itu sudah melanggar aturan, entah itu berdasarkan demokrasi ataupun berdasarkan apa, yang jelas harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tentu saja pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian, tidak semena-mena melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dan mentersangkakan orang. Tentu punya dalih juga tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, berdasarkan undang-undang IT, berdasarkan undang-undang KUHP yang berlaku di Indonesia. Olehnya itu tidak bisa dikatakan bahwa ini kematian suatu demokrasi ketika kita memproses hukum orang yang bersalah. Justru ketika kita menyidik, ketika kita memproses hukum orang-orang yang bersalah, bahwa itu adalah sudah demokrasi namanya. Ketika orang melakukan sesuatu yang melanggar aturan tetapi tidak diproses, maka itu keluar dari rule atau ruhnya demokrasi. Demokrasi itu ada aturannya, demokrasi itu ada rule-nya, ada rutenya, sehingga ketika kita melanggar rute itu, maka kita wajib diproses sesuai hukum yang berlaku di negara itu. Kalau kita tidak memprosesnya, maka ini akan menjadi bola liar, ini akan menjadi suatu blunder dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat bisa ikut-ikutan melakukan hal serupa. Mereka tidak taat hukum, mereka tidak tahu lagi bahwa dalam suatu negara punya aturan main, sehingga aturan main itu diinjak-injak dan tidak berlaku, sehingga kebebasan sebebas-bebasnya akan terjadi di suatu negara yang pada akhirnya akan bertumpu kepada kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Olehnya itu tidak boleh diam ketika orang melakukan ujaran kebencian, siapapun orangnya, dari manapun dia, sebisa mungkin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku itu. Tentu saja dengan aturan-aturan yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Khususnya ketika menyangkut undang-undang ITE, maka di sanalah pasal-pasal yang akan menjeratnya. Nah, ketika itu ada kaitannya dengan KUHP, di sanalah pasal-pasal yang akan menjeratnya, bukan di tempat lain. Berbeda halnya ketika orang mengemukakan pendapat, dan pendapat itu adalah pendapat yang sifatnya kritis, bukan ujaran kebencian. Saya rasa pemerintah, saya rasa keamanan atau kepolisian tidak akan menyidiknya, karena itu sesuai dengan rule, sesuai dengan ruhnya demokrasi Pancasila. Olehnya itu kita semua harus bersama-sama menjaga keutuhan kehidupan bernegara di Indonesia, agar semua mengikuti aturan. Bukan berarti tidak boleh berkata-kata, bisa mengemukakan pendapat dan berkumpul itu dibolehkan dan dijamin undang-undang, selama tidak melanggar undang-undang itu sendiri. Itulah ruhnya demokrasi, itulah ruhnya kehidupan berbangsa dan bernegara demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik di Indonesia, yang beradab dan berbudaya. Sekian.